kita harus mengenali namanya warning sign atau demam berdarah dengan tanda bahaya. Di RSUD Kanjuruhan ini, apakah sudah bisa memfasilitasi untuk vaksin DBD ini, Dok? Kasus DB yang berat ini lebih banyak pada anak-anak. Halo Sobat RSUD Kanjuruhan, kali ini kita ada yang baru, yaitu podcast Bincang Sehat tentang demam berdarah dengue. Dan kali ini narasumber kita yaitu Dr. Yuni Fitriana SPA, yang merupakan salah satu dokter di klinik anak RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dokter mungkin bisa menyapa pemirsa dahulu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yuni, dokter spesialis anak RSUD Kanjuruhan. Salam sehat kepada sobat RSUD Kanjuruhan. Oke nih, baik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang demam berdarah dengue. Untuk membuka, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada masyarakat terlebih dahulu apa sih demam berdarah dengue itu? Ya, sekarang lagi in ya Mas Agung ya. Iya. Jadi demam berdarah dengue ini adalah penyakit menular yang ditularkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini ditularkan lewat vektor nyamuk, Mas. Oke, vektor nyamuk ya. Jadi kalau virusnya ini nggak ada nyamuknya, nggak bisa nular ke manusia. Jadi penyakit ini bisa menular ke manusia karena ada yang membawa, yaitu nyamuk itu sendiri. Nyamuk itu sendiri. Oke, dokter. Kalau masyarakat mungkin ada yang tahu tentang demam berdarah dengue sama mungkin yang satu lagi itu malaria, dokter. Ya. Mungkin boleh dokter jelaskan juga apa sih kira-kira bedanya demam berdarah dengue sama malaria? Nah, sama-sama nyamuk ya. Iya, sama-sama nyamuk. Penyebabnya kalau dengue ini kan virus ya. Vektornya nyamuk ya. Nyamuknya kalau yang dengue ini namanya Aedes aegypti ya. Ya, betul. Kalau yang malaria ini penyebabnya parasit. Ya. Malaria ada beberapa ya. Nah, itu nyamuknya namanya Anopheles. Namanya Anopheles. Nah, betul. Nah, nyamuknya aja beda, Mas. Nah, terus perkembangbiakannya juga berbeda juga. Iya, kalau nyamuk Aedes aegypti ini itu nyamuk elit, Mas Ageng. Nyamuk elit? Ya, karena dia itu bertelurnya di tempat yang bersih. Nah, misalnya tempat penampungan air, kamar mandi kita, air di vas bunga, itu kan bersih ya airnya. Sedangkan kalau yang Anopheles itu tempatnya kayak rawa, jadi lebih kotor, makanya banyaknya di pesisir pantai. Pesisir gitu ya, atau mungkin rawa-rawa gitu. Betul. Oke. Berhubung dokter Yuni juga merupakan dokter spesialis anak, kalau perbandingan antara lebih banyak mana resiko yang demam berdarah dengue ini dialami oleh orang dewasa atau anak-anak? Lebih banyak anak-anak, Mas. Itu ya? Iya, betul. Karena memang imunitas atau daya tahan tubuh terhadap yang punya anak itu lebih rendah, Mas Yan. Lebih rendah gitu, dok ya. Rendah, sehingga resikonya lebih banyak ya. Bisa shock, bisa perdarahan seperti itu. Kalau orang dewasa mungkin dirasa greges-greges biasa, dia minum obat anti demam, kemudian minum banyak. Nah, itu sudah sembuh sendiri karena memang prinsipnya ini kan virus ya. Sebenarnya virus itu bisa sembuh sendiri ya. Nah, obatnya sebenarnya bukan antivirus, makanya simptomatik. Jadi kalau demam kasih obat demam, cukup minum, makanya juga cukup yang bergizi. Nah, itu bisa sembuh sendiri. Cuman kalau pada anak-anak, nah itu dia mual, terus ada nyeri sedikit,
anak-anak nggak bisa dipaksa, Mas, suruh minum yang banyak muntah. Nah itu juga jadi faktor di mana kasus di anak ini banyak yang jadi berat gitu, dehidrasi, shock, kekurangan cairan gitu. Belum lagi kalau nangis, sudah rewel juga rewel, gitu dok ya. kemudian ada perdarahan juga. Nah tanda-tanda dan gejala ke arah memberatnya pada anak-anak ini juga kadang-kadang sulit dikenali oleh orang tua. Nah itu juga sudah ketemunya udah jelek kondisinya, itu juga bisa membuat tingkat kematian dan tingkat kasus DB yang berat ini lebih banyak pada anak-anak. Oke. Jadi anak-anak itu memang cukup beresiko juga tentu ya, apabila terjangkit yang namanya demam berdarah dengue. Kalau itu dokter, ciri-ciri anak yang gampang terserang penyakit demam berdarah dengue ini, atau mungkin kayak ada kriteria khususnya yang kira-kira yang lebih beresiko, contohnya mungkin ya obesitas atau mungkin ya malnutrisi, itu apa juga beresiko juga terkena demam berdarah dengue? Kalau risiko terkenanya, nah ini sebenarnya semua orang berisiko ya, karena nyamuk itu nggak pandang bulu nih Mas Ageng ya, bisa ngikit orang dewasa, bisa ngikit anak-anak. Nah kita lebih tekankan anak-anak yang beresiko untuk menjadi demam berdarah yang berat. Ya, jadi demam berdarah itu ada yang demam dengue atau demam berdarah tanpa warning sign atau tanda bahaya. Yang kedua, demam berdarah yang dengan warning sign atau dengan tanda bahaya. Nah, dengan DB yang dengan warning sign ini beresiko shock, beresiko menjadi demam berdarah yang berat. Yang ketiga adalah demam berdarah yang berat atau severe dengue. Nah, itu adalah demam berdarah dengan perdarahan yang berat, beresiko shock, kemudian ada gangguan organ-organ yang berat, misalnya gangguan liver, gangguan jantung, gangguan saraf. Nah itu. Nah anak-anak yang beresiko untuk menjadi shock, nah menjadi demam berdarah yang berat. Nah ini ada beberapa, misalnya anak dengan obesitas, ya, malnutrisi, kemudian anak-anak yang kekurangan cairan, ya, asupan cairannya kurang, ya, dan juga anak-anak dengan beberapa penyakit atau kelainan, misalnya punya kelainan jantung, punya kelainan darah, anak-anak dengan diabetes. Itu berarti memang banyak juga dong ya macamnya dari DBD. Ya betul. Terus apalagi berarti juga perlu sangat penting juga rasanya untuk menjaga kondisi tubuh, mulai dari terutama kita kan di wilayah tropis dok ya, di wilayah tropis yang cuacanya itu mudah berubah-ubah. Betul. Dalam waktu singkat. Tropis ya, DB ini sangat beresiko sekali. Tadi kan dokter juga menjelaskan bahwasanya kelainan darah itu juga beresiko juga terkena DBD. Mungkin bisa dijelaskan juga dok, maksudnya kelainan darah itu yang seperti apa gitu dok ya? Bukan beresiko terkena DB ya Mas, tapi beresiko untuk menjadi DB berat. Oh, DB berat, oke. Iya, karena kelainan darah itu misalnya talasemi, leukemia, ya, itu hemofili gitu. Karena virus DB ini memang berefek ke penurunan trombosit, ya, penurunan trombosit. Kemudian ada kebocoran di dinding pembuluh darah, sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu akan merembes keluar, bukan keluar tubuh, tapi masuk ke rongga-rongga tubuh, Mas Ageng. Iya, sehingga beresiko untuk terjadi perdarahan. Oh gitu. Ya, kemudian beresiko shock karena cairan di dalam pembuluh darahnya itu berkurang karena dia merembes keluar, misalnya ke paru-paru, ke perut, yang mengakibatkan ada cairan di perutnya atau namanya asites, ya. Gitu. Jadi duduk ya, kenapa kok dinamakan demam berdarah juga? Karena emang ada kayak semacam pendarahannya juga gitu. Betul, ya. Oke. Beresiko terjadi perdarahan karena jumlah trombositnya
turun, Mas. Iya, betul. Jumlah trombositnya turun dan ada namanya sitokin ya, faktor-faktor di dalam tubuh kita mengeluarkan namanya zat sitokin, itu mengakibatkan peradangan juga di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu melebar. Seperti itu Mas Agung. Oke. Mungkin kita sekarang lebih ke arah ke gejala Dok ya. Kalau gejala ini apa Dok ya kira-kira bakal tertimbul dari demam berdarah ini? Kira-kira mungkin gejala yang awal juga mungkin yang kira-kiranya udah beresiko terkena DBD ini seperti apa Dok? Biar masyarakat tahu juga kira-kira. Ya, sebelum sayang harus kenal dulu kan ya. Yeah. Nah, jadi kita harus mengenali dulu gejala-gejala DB ya. Jadi DB ini unik sekali Mas, virus ini karena ada fasenya, di mana fase DB ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah fase demam, di mana pertama virus DB ini gejalanya adalah demam dulu, demam mendadak sifatnya, demam mendadak, naik turun atau istilah medisnya bifasik ya, naik kemudian turun dengan obat, naik lagi gitu. Jadi sifat demamnya hari pertama sampai hari keempat biasanya, bisa juga sih sampai hari kelima tapi jarang. Kemudian ada namanya fase kritis Mas Ageng. Fase kritis ini dimana puncak sakitnya, dimana ada warning sign atau tadi gejala warning sign itu misalnya nyeri perut, kemudian muntah yang terus menerus ya, perdarahan hebat, kemudian adanya akumulasi cairan atau penumpukan cairan, perembesan cairan ke dalam rongga-rongga tubuh. Misalnya dia jadi sesek karena ada cairan di paru-parunya, perutnya jadi nggak enak, sebah ya kalau orang Jawa bilang itu nggak bisa kentut, kemudian perutnya kembung. Nah itu ada cairan membesar perutnya. Nah itu ada ciri-cirinya sendiri. Kemudian kalau dipantau laboratoriumnya itu ada nilai namanya hematokrit Mas, atau namanya kekentalan darah ya. Itu melebihi 20% dari nilai awal. Kemudian trombositnya turun secara drastis. Nah itu makanya pasien DB yang beresiko memang harus dipantau untuk pemeriksaan laboratorium itu untuk memantau hematokrit dan trombositnya. Yang ketiga, fase yang ketiga itu adalah fase penyembuhan. Nah itu dimana gejala-gejala yang muntah, demam, kemudian shock itu mulai ada perbaikan dan trombosit mulai naik. Nah biasanya nafsu makannya mulai meningkat Mas, pusing hilang gitu, nyeri-nyerinya juga hilang. Jadi yang awal tadi fase demam, selain demam juga ada muntah, mual, terutama pusing sama nyeri di ini sekitar mata Mas Ageng, terus linu-linu di bagian persendian dan nyeri otot. Linu itu nyeri sendi ya Mas Ageng ya. Iya. Seperti itu. Jadi ada 3 fase kalau di demam berdarah. Unik sekali penyakit ini. Sangat kompleks juga Dok. Gejalanya juga banyak ternyata. Oke. Kita sekarang beralih ke penanganan Dok ya. Penanganan mungkin apa aja Dok? Penanganan yang paling awal, yang paling harus diutamakan dulu kepada masyarakat ini, terutama para orang tua Dok ya. Terutama para orang tua ketika anaknya itu mengalami DBD. Jadi tadi ada 3 ya Mas ya. 3 klasifikasi demam berdarah ya. Yang pertama tadi itu DB tanpa tanda bahaya. Nah, ini sih kalau kena DB ini itu bisa dirawat di rumah ini. Nah, jadi prinsipnya tata laksananya cairan ya. Cairan itu harus minum ya yang banyak. Kita harus menanyakan apakah anaknya ini mampu untuk minum
ya, dalam jumlah yang sesuai dengan usianya ya. Kemudian asupan makanannya, apakah anaknya mau makan apa enggak gitu. Kalau anaknya udah mual, nggak mau makan sama sekali, kemudian terlihat lemah, nggak mau minum, ya ini indikasi untuk perawatan di rumah sakit, Mas Ageng. Kalau anaknya aktivitas masih baik nih, masih main, kemudian masih mau minum ya, makannya juga masih cukup lumayan banyak ya, itu masih bisa dirawat di rumah ya. Jadi yang pertama adalah asupan cairan, Mas Ageng ya. Nah, terus yang kedua adalah asupan nutrisi ya. Asupan nutrisi ini sebenarnya kita untuk targetnya nggak ada batasan harus bukan ini itu gitu ya. Ada dok ya? Nggak ada. Jadi baca boleh dok ya berarti? boleh ya, kecuali yang haram ya Mas Ageng. Benar juga dok. Jadi asupan nutrisi ini artinya 4 sehat 5 sempurna ya, yang sesuai dengan asuhan nutrisi pada anak ya. Jadi harus cukup kalori ya, cukup nutrisi ya, termasuk karbo, protein dan ya. Kemudian yang ketiga simptomatis, Mas, artinya kalau dia demam diberi obat demam. Yang sesuai dok ya? Ya, sesuai usia juga. Betul, ya sesuai dengan usianya, ada dosis tertentu ya. Seperti itu. Kalau mual ya dikasih obat mual, tapi harus hati-hati, mual muntahnya ini itu termasuk dalam warning sign. Tadi klasifikasi yang kedua kan demam berdarah dengan warning sign atau tanda bahaya. Kalau sudah dia mual-mual, muntah-muntah, lebih baik dirawat di rumah sakit. Iya, karena berisiko menjadi demam berdarah yang berat. Itu. Kalau tata laksananya untuk pasien yang demam berdarah yang dengan warning sign ini juga harus hati-hati. Kita harus memberikan asupan cairan yang cukup, kemudian nutrisi ya, simptomatis. Terus apakah ada antivirus nih Mas Ageng ya, kan kebanyakan ada orang tua yang ini kan penyebabnya virus dok, kenapa nggak dikasih antivirus? Nah jadi virus DB ini tidak ada antivirusnya Mas Ageng. Iya betul, beda sama misalnya ada virus HIV ya. Nah kalau virus HIV pasti ada antivirusnya nih. Nah kalau DB ini nggak ada antivirus ya sobat RSUD Kanjuruhan. Jadi DB ini tidak ada obat khusus untuk DB, tidak ada. Jadi tidak ada antivirusnya. Berarti memang penyembuhan secara alami itu dok ya? Betul, jadi nutrisi, cairan, simptomatis, istirahat atau bed rest ya. Bed rest kalau di rumah sakit ya kan harus istirahat, nggak boleh lari-lari gitu Mas Ageng. Iya. Tadi kan dokter juga menekankan cairan di dok. Cairan itu mungkin ya dimaksudnya seperti apa? Air putih atau teh atau mungkin ada semacam ya. juga gitu dok. Penting ini untuk masyarakat ya. Banyak ditanyakan oleh masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan cairan kalau untuk anak-anak ya, air putih boleh ya. Kemudian cairan yang banyak mengandung elektrolit ya, termasuk sup ya. Kemudian susu juga dianjurkan ya. Kemudian jus jambu itu dok biasanya itu ya. Jus jambu sebenarnya kita tidak terpaku pada jus jambunya Mas Ageng. Nah ini masih dalam penelitian ya. Sebenarnya semua jus dianjurkan nih karena buah itu banyak elektrolitnya juga, termasuk infused water ya. Kita sekarang sudah mengenal namanya infused water ya. Jadi air putih yang matang kemudian diberi buah di dalamnya ya. Nah itu juga banyak mengandung elektrolit juga, atau cairan elektrolit yang banyak dijual di pasaran ya, kita juga banyak mengenal itu ya, itu diperbolehkan. Khusus untuk jambu gimana dok? Nah ini masih dalam tahap penelitian Mas Ageng. Jadi kalau di medis itu kita memberikan terapi atau obat itu harus ada evidence base-nya atau penelitiannya. Nah sedangkan jus jambu ini, nah itu penelitiannya masih sangat sedikit Mas Ageng, sehingga kita belum bisa
memakai jus jambu ini untuk terapi rutin seperti itu. Jadi jus jambu ini boleh, jus apukat boleh, Apa aja boleh dok, iya jusnya. gitu. Jadi nggak ada pantangan Oke, selama si anak itu nggak alergi. Kan ada tuh, saya punya temen nih alergi pisang. Nah itu nggak boleh diminum. Nanti malah jadi penyakit yang lain juga kan, Iya, ya. betul. Oke. Ale- Kalau umumnya dok, semisal memperbanyak konsumsi air putih gitu dok ya, atau mungkin jus, berapa banyak sih dok sehari itu? Atau mungkin berapa sih efektifnya? Mungkin 8 gelas atau 5 gelas Iya. sehari gitu dok? Kalau kebutuhan cairan untuk anak-anak ya, para moms mungkin sobat RSUD Kanjuruhan itu kalau anak-anak sesuai berat badan Mas Ageng. Oh gitu. Iya betul. Jadi anak balita, anak bayi itu tidak sama kebutuhan cairannya dengan anak yang prasekolah mungkin ya, sudah usia 4 tahun ya, sudah usia 7 sampai 10 tahun, beda dengan kebutuhan balita. Jadi kebutuhan cairan itu kalau anak-anak sesuai berat badannya. Oh gitu. Ya, terutama nih kalau obesitas Mas Ageng. Obesitas ini kita kalau kebutuhan cairan atau dosis obat sesuai dengan berat badan idealnya. Mungkin bisa dokter kasih tips lah kepada masyarakat. Kira-kira kalau mau hitung tadi itu kebutuhan nutrisinya Oke. dalam sehari itu gimana dok? Dan ya dokter juga bilang sesuai dengan berat badan. Kalau cairan itu 10 kilo pertama ya, misalnya berat badannya 8 kilo nih Ya, 8 kilo. berarti 10 ya kali, kalau 8 dikali 100 ya, jadi 800 gitu. Kalau 10 kilo kedua itu dikali 50 ya, jadi ada rumusnya. Jadi misalnya ada anak dengan berat badan 8 kilo, jadi dikali 100 ya. Gitu. 10 kilo pertama itu dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50, berat badan setelahnya dikali 20. Jadi contohnya ini 8 kilo, berarti dikali 100 Mas Ageng, jadi 800 kebutuhan total. Jadi bukan kebutuhan minum ya, itu kebutuhan total, termasuk cairan yang ada di dalam kandungan nasi, itu kan ada cairannya tuh. Nah, kemudian di sop, jadi 800 itu bukan dihitung susunya aja, jadi total cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah misalnya berat badan 15 kilo, berarti 10 yang pertama 10 kilo dikali 100 jadinya 1000 ya. Nah selebihnya kan 5 kilo nih, nah 5 dikali 50, nah berarti 250, 1000 ditambah 250, 1250 gitu Mas Ageng. Oke dokter, kita sekarang beralih yang cukup ada berita-berita yang baru mungkin ya, yang Berita apa nih Mas Ageng? kan juga ada berita mengenai vaksin DBD dokter. Oke ya. Yang kemarin juga baru di tahun 2023 kemarin dok, yang baru hype di sosial media juga. Itu gimana dok, mengenai vaksin itu? Mungkin kira-kira dokter bisa ngasih penjelasan juga, vaksin itu bagaimana? Apa memang sudah diresmikan oleh pemerintah atau mungkin sudah bisa digunakan untuk anak-anak gitu dok? Jadi DBD ini bisa dicegah sebenarnya Mas Ageng. Salah satunya dengan vaksin ya. Kalau pencegahan yang lain mungkin sudah banyak kita kenal ya, ada 3M, ada 4M ya, ada 4M plus. Nah, salah satunya pencegahan itu yaitu dengan vaksinasi ya. Vaksinasi itu kita memasukkan bagian atau virus yang dilemahkan ya ke dalam tubuh. Sifatnya aman. Biasanya vaksin itu harus sudah sangat banyak tahapan penelitiannya, melalui banyak tahapan penelitian sampai di BPOM ya, sehingga harus melalui, sebelum beredar harus melalui BPOM dulu, sehingga kalau sudah diberikan, sudah disahkan atau sudah di ACC misalnya oleh BPOM, sudah bisa diedarkan di masyarakat, berarti sudah aman digunakan. Sudah aman dok ya? Sudah aman ya. Di Indonesia sendiri sudah
ada vaksinasi untuk dengue ini, Mas Ageng. Nah, cuman memang pemberiannya ini masih terbatas usia. Jadi masih usia mulai 6 tahun ya. Kalau dulu sebelumnya minimal itu usia 9 tahun, tapi seiring dengan banyaknya penelitian ya, itu sudah ada vaksin yang bisa diberikan di anak usia 6 tahun ya, dan ada beberapa kali ada boosternya, biasanya sampai 3 kali, ada selangnya 3 sampai 6 bulan. Gitu. Jadi berkala juga dok ya vaksinnya. Betul. Hampir sama kayak vaksin COVID kemarin dok ya. Ya betul sekali. Kalau COVID kan kita juga booster juga ya 1 tahun 2 tahun itu ada. Oke. Ya. Kalau di rumah sakit kita sendiri dok, Ya. RSUD Kanjuruhan ini, apakah sudah bisa memfasilitasi untuk vaksin DBD ini dok? Nah, sangat bisa Mas ya. Jadi vaksin ini karena sudah beredar dan di-ACC oleh BPOM, sehingga sudah sangat aman untuk diberikan di masyarakat melalui fasilitas kesehatan. Nah, RSUD kita sudah sangat bisa Mas Ageng Sangat bisa untuk dok. memfasilitasi ibu-ibu atau sobat RSUD Kanjuruhan untuk memvaksinkan anaknya. Nah, batas vaksin ini pun enggak cuman anak Mas Ageng. Ini bisa diberikan juga untuk dewasa sampai usia 40 ke atas, 45 cm. Itu. Jadi usianya dari usia 6 hingga 45 tadi dok? Betul, iya. Jadi kita pun sebenarnya sudah bisa vaksin nih Mas. Iya, itu karena seseorang itu bisa menderita DBD lebih dari 1 kali Mas Ageng. Jadi kalau di masyarakat itu, kok anak saya udah pernah DB tahun lalu, tahun ini kok kena lagi ya dok gitu. Ya memang karena virus DB ini strainnya itu ada 4 Mas Ageng. Jadi di Indonesia ini strainnya itu ada namanya DEN 1 ya, DEN 1 sampai 4. Jadi kalau misalnya tahun ini kena yang virus yang strain 1, tahun depan kena strain virus kedua, bisa juga. Masih ada kemungkinan untuk kena DB lagi gitu. Sehingga meskipun seorang anak itu sudah pernah kena DBD, masih dianjurkan untuk vaksinasi karena di dalam vaksinasi itu ada kandungan strain 1 sampai 4 Mas Ageng. Iya, jadi misalnya saat ini sudah kena DEN 1 ya. Nah, kemudian dia vaksin, itu harus bisa mencegah strain 2, 3 sampai 4 gitu. Oke, jadi nanti semisal sobat RSUD Kanjuruhan yang mau vaksinasi DBD bisa langsung mengunjungi ke RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ya. Oke, ini kan kemarin ketika ada berita vaksin ini juga ada yang sempat hype juga dok. Katanya kan ada yang menjelaskan atau yang menyebutkan bahwasanya apabila orang atau pasien yang belum terkena DBD lalu diberi vaksin DBD, katanya bisa menyebabkan penyakit yang lain. Itu benar nggak dok kira-kira ya? Itu sangat besar Mas Ageng ya. Berarti hoax ya udah? Hoax itu ya. Jadi sebenarnya vaksin itu aman ya, aman. Cuman memang mungkin mengakibatkan penyakit yang lain itu yang kurang benar itu mungkin itu istilahnya KIPI Mas Ageng. Apa itu KIPI? KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi KIPI itu ada KIPI ringan ya, ada KIPI sedang. KIPI ringan itu misalnya timbul demam, kemudian ada bengkak di bekas suntikannya, atau gatal-gatal. Nah, itu mungkin di masyarakat dikenal mungkin penyakit yang lain, padahal itu KIPI. Nah, kalau secara penelitian vaksin dengue ini memang ada KIPI-nya Mas Ageng, yaitu tadi demam, bengkak, gatal, nyeri di tempat injeksi atau suntikan itu, tapi sifatnya ringan Mas Ageng.
Ya, jadi tidak perlu khawatir. Mungkin kalau misalnya demam, cukup dengan diberikan anti demam, paracetamol, itu aman. Vaksin yang lain tidak hanya vaksin DB, ya itu kita juga mengenal istilah KIPI, ya DPT, kemudian BCG, hepatitis, ya itu memang ada KIPI-nya itu. Jadi untuk Sobat RSUD Kanjuruhan nggak perlu khawatir kalau mau vaksin DBD, karena sudah terjamin juga untuk kelayakannya dan tidak memberikan penyakit-penyakit yang lain juga. Oke, mungkin ada semacam closing statement juga Dota, untuk teman-teman Sobat RSUD Kanjuruhan. Bagaimana upaya-upaya yang harus ditangani ataupun dicegah agar orang-orang ini tidak terkena DBD? Jadi Sobat RSUD Kanjuruhan, ya, kita waspada terhadap serangan virus DB ini, Mas Ageng, ya. Jadi kita harus kenali dulu, kita harus pastikan bahwa anak kita ini demamnya karena DB atau bukan, ya, dengan mengenali gejala-gejala DB, yaitu demam tinggi, naik turun, ada mual, nyeri perut, nyeri pada daerah mata, nyeri sendi, nyeri otot-otot, pusing, lemas, seperti itu gejala awal. Kemudian kenali juga demam berdarah yang mengarah ke demam berdarah yang berat. Misalnya kita harus mengenali namanya warning sign atau demam berdarah dengan tanda bahaya, yaitu adanya muntah yang terus-menerus, ada perdarahan, misalnya mimisan, kemudian muntah disertai darah, BAB berdarah, kemudian sesak, ya, atau akumulasi cairan di rongga-rongga tubuh, misalnya di rongga paru ditandai dengan sesak, kemudian rongga di perutnya membesar, kemudian perutnya kembung, serta tanda-tanda ke arah DB berat, misalnya anaknya menjadi kesadarannya menurun, serta tangan dan kakinya dingin, ya. Nah, itu bisa mengarah ke demam berdarah yang berat. Sebisa mungkin kita cegah demam berdarah ini menjadi demam berdarah yang berat dan mencegah banyaknya jatuh kematian. Misalkan untuk pencegahan, pesannya adalah sama, ya, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan Sobat RSUD Kanjuruhan untuk pencegahan demam berdarah dengan cara 3M++, itu Mas Ageng, yaitu menguras, selain menguras, menyikat. Jadi tidak hanya dikuras tapi disikat. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan. Yang ketiga adalah mengubur atau mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai. Plus-plusnya nih apa nih Mas Ageng? Banyak sekali, ya. Mulai dengan memakai repelan atau lotion pencegah gigitan nyamuk, kemudian memakai selambu, kemudian memelihara ikan yang sukanya memakan jentik nyamuk, Mas Ageng. Kemudian memelihara tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bisa mengusir nyamuk, misalnya bunga lavender, ya, rosemary, kemudian serai, jahe. Biasanya memang yang berbau menyengat, Mas Ageng. Jadi nyamuknya nggak suka nih. Nah, kemudian siang hari kita harus membuka jendela sehingga ventilasinya cukup, karena nyamuk ini sukanya di tempat-tempat yang gelap. Nah, kemudian kita harus mulai membiasakan jangan menggantung baju-baju terlalu lama, Mas Ageng, atau kalaupun menyimpan baju kotor di tempat yang tertutup, seperti itu, ya. Banyak sekali pencegahan sebenarnya, Mas Ageng, yang sudah banyak kita kenal, gitu. Berarti intinya kayak kita harus menjaga BABS kita, Dok, ya. Pola hidup bersih dan sehat, ya. Oke, baik, para Sobat RSUD Kanjuruhan, semisal nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau
berkomentar, silakan berkomentar. Nanti kita dari tim RSUD Kanjuruhan akan memberikan komentar atau mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat RSUD Kanjuruhan. Oke, demikian dari ini podcast kami. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.